Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Wal Qur'anu dan Al-Qur'an yaqulu berkata oleh Al-Qur'an Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta setiap sesuatu. Artinya al-jismi. Jisim. Allah pencipta jisimul harakati dan segala gerakan wal a'mali dan segala perbuatan. Wa hatanil firqatani ini dua kelompok atau dua golongan yu'rafuna dikenal mereka al firqatani al yauma di hari ini bainan nasi di antara orang-orang bil jama'atil islamiyah dengan JI singkatannya jadi apa? JI Jamaah Islamiyah. Hum mereka sammau menamakan oleh mereka anfusahum akan diri mereka. Mereka menamakan diri mereka begitu, al-jamaah al-islamiyah, walaupun ajarannya bukan ajaran Islam karena mereka mengkafirkan orang-orang Islam. Mengkafirkan negara yang tidak memakai hukum Allah. Nauzubillah. Rakyatnya dan pemerintahnya oleh mereka dikafirkan. Nauzubillah. Yaqsiduna bermaksud oleh mereka bidzalika dengan demikian itu nama al-jamaah al-islamiyah annahum bahwa mereka humul muslimuna mereka lah orang-orang muslim la ghairuhum bukan selain mereka. Ketika disebut diri mereka oleh mereka sebagai al-jamaah al-islamiyah, maka yang tidak ikut dalam kelompok mereka berarti bukan Islam. Itulah mengapa kemudian mereka mengkafirkan siapapun di luar kelompok mereka. Nauzubillah. JI itu namanya. Atau Al-Qutbiyah. Para pengikut siapa? Sayyid Qutb. Atau Al-Ikhwanjiyah. Kelompok ikhwan. Ada banyak macam namanya, yang populer itu dia, dan al-jamaah kata mereka al-jamaah al-islamiyah. Wasaniyatu dan kelompok kedua Hizbut Tahriri itu Hizbut Tahrir. Wa yaquluna dan berkata oleh mereka Hizbut Tahrir linnasi bagi orang-orang man mata siapa orang mata yang mati qabla ayyubay'al khalifata sebelum membaiat oleh man al khalifata akan khalifah mitatuhu bermula kematiannya itu man kami tati ubadil awsani seperti kematian para penyembah berhala. Nauzubillah. Ini kelompok namanya apa? Hizbut Tahrir. Bagus di Indonesia udah dibubarin. Udah dibubarkan. Wa hadhil firqatu dan ini kelompok atau ini golongan aydon pula zaharat telah muncul munzu nahwi sittina sanatan semenjak sekitar 60 tahun tola'at timbul ini firqah Hizbut Tahrir min Palestina dari Palestina masuk ke Indonesia. Di Indonesia apa juga laku
di Indonesia apa juga masuk ke Indonesia. Indonesia ini semacam tong sampah. Faham apapun atau ajaran apapun masuk. Termasuk Hizbut Tahrir masuk. Walaupun kemudian secara resmi Hizbut Tahrir terlarang. Alhamdulillah. Wallati qablaha, dan yang sebelumnya, sebelumnya Hizbut Tahrir itu tadi yang disebut dengan JI, yang disebut dengan Jamaah Islamiyah. Tala'at, telah timbul min Misra, dari Mesir. Dari mana? Dari Mesir. Yang bawahnya Sayyid Qutb itu. Yang pertama yaitu Wahabi, datangnya dari mana? Dari Najd. Yang membawanya orang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Dari nyebar di masyarakat kita. Mereka berubah-ubah nama. Sekarang mereka menamakan diri mereka dengan Salafi, padahal isinya Wahabi. Fahdharu, maka waspadailah oleh kalian hadhil firqa as-salasa, akan ini kelompok yang tiga. Yaslam, selamat, lakum, bagi kalian, dinukum, oleh agama kalian. Masya Allah. Syekh Abdullah rahimahullah menasihati kita untuk waspada terhadap ajaran tiga kelompok ini. Siapa yang terjerumus dalam salah satunya, rusaklah agamanya. Nauzubillah. Dan siapa yang menghindar dari tiga kelompok ini, maka selamatlah dia. Selamat agamanya, selamat akidahnya. Walladzina ya'maluna, lanjut. Walladzina, dan bermula orang-orang yang ya'maluna, bekerja oleh mereka. Linashri hadza, untuk menyebarkan kewaspadaan ini, untuk menyebarkan kewaspadaan terhadap tiga kelompok sesat itu tadi. Yurja, diharapkan, lahum, bagi mereka, alladzina, darajatus syahadati, akan derajat mati syahid. Masya Allah. Walau matu, walaupun mati mereka, ala firashihim, di atas tempat tidur mereka. Mudah-mudahan kita termasuk yang meraih derajat ini. Amin. Nah, maka jangan bosan-bosan waspadakan tiga kelompok ini. Ajaran-ajaran mereka itu menyebar di masyarakat kita, masuk kepada kalangan orang-orang awam. Wahabi itu datang ke kalangan orang-orang awam dengan membawa nama Ahlus Sunnah. Padahal akidah mereka akidah tashbih, menyerupakan Allah dengan ciptaannya, mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota-anggota badan. Nauzubillah. Itu keyakinan rusak gitu. Nah, maka bela akidah Ahlus Sunnah yang hak, perangi, waspadakan terhadap orang-orang daripada akidah tashbih, akidah yang disebarkan oleh orang-orang Wahabi, termasuk waspadai ajaran Sayyid Qutb dan ajaran Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu kelompok tidak beriman dengan qada dan qadar, mengkafirkan umat Islam selain golongan mereka, yang oleh mereka dikatakan siapa yang tidak ikut pada golongan mereka lalu matinya mati jahiliyah, mati seperti penyembah berhala, kata mereka, mati kafir. Nauzubillah. Qala Rasulullah
Lanjut. Qala Rasul, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutamassiku bisunnati, al-mutamassiku, seorang yang berpegang teguh, bisunnati, dengan ajaranku. Kemarin sudah dibahas apa yang dimaksud sunnah. Al-aqidatu wal ahkam, al-aqidatu wal ahkam, akidah dan hukum-hukum. Ajaran Rasulullah itu isinya. Al-mutamassiku, bermula seorang yang berpegang teguh bisunnati, dengan ajaranku, kata Rasulullah, inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, falahu, maka baginya al-mutamassiku ajru syahidin, pahala seorang yang mati syahid. Masya Allah. Walaupun matinya di mana? Di tempat tidurnya, bukan di medan perang, tapi pahalanya seperti orang yang mati syahid di medan perang. Nah, maka raihlah derajat ini dengan membela akidah Rasulullah, membela akidah ahli sunnati wal jamaah, dengan memerangi 3 kelompok sesat itu tadi: Wahabiyah, Qutbiyah, dan Hizbut Tahrir. Faya fauza, maka alangkah beruntung, man ta'allama, oleh seorang ta'allama yang belajar, oleh man hada, akan ini akidah, ini i'tiqad, wada'an nasa, dan menyuruh oleh dia, an-nasa, akan orang-orang, ilaihi, kepadanya, i'tiqad ahli sunnah. Fi dzalika, dalam demikian itu, wajadda, dan bersungguh-sungguh oleh dia, fi dzalika, dalam demikian itu, menyeru, da'an nasa, wajtahada, dan sama bersungguh-sungguh. Masya Allah. Allah Akbar. Syekh Abdullah radhiyallahu anhu, umurnya hampir 100 tahun. Habis umurnya dalam membela akidah ahli sunnati wal jamaah dan memerangi kelompok-kelompok yang menyimpang di luar ahli sunnah. Padahal beliau seorang yang sangat alim, muhaddis, hafiz hadis, mufassir lugawi, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Beliau mencapai puncaknya. Seandainya beliau hendak menulis berbagai kitab, dapat menghasilkan ada banyak kitab, tapi beliau lebih disibukkan memperbaiki akidah orang-orang yang rusak. Masya Allah. Puluhan tahun kesono kemari, apalagi orang-orang yang baru, bahkan yang sudah tahunan belajar kepada syekh, selalu diingatkan untuk menyampaikan aqidatut tanzih, akidah tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Allah bukan benda, Allah maha suci dari bentuk dan ukuran, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Itu terus diulang-ulang. Masya Allah. Tauhid, tauhid. Dan mengulang-ulang itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Kalau zikir berpahala, kan jelas berpahala zikir itu. Maka mengulang-ulang aqidatut tanzih lebih daripada zikir. Mengajarkannya lebih daripada zikir. Pahalanya lebih besar.
Lanjut. Wa qad tahaqqaqa dan telah dan sungguh telah nyata. Yang qad ini untuk apa? Taukid. Kita biasa terjemahkan gitu. Dan sungguh tahaqqaqa fil madhi, tambahin telah. Wa qad dan sungguh tahaqqaqa telah nyata ma qalahu ma oleh sesuatu qalahu yang telah mengatakan hu akan ma ar-rasulu oleh Rasulullah. Fa innahu maka sungguhnya fi hadzal zamani dalam ini zaman kasura telah banyak man yuharrifuna oleh orang-orang yang menyelewengkan atau merusak sunnat Rasulullah akan ajaran Rasulullah. Ay syari'atahu artinya syariatnya Rasulullah al-aqidata wal ahkam yaitu akidah dan hukum-hukum. Di zaman kita ini banyak orang yang merusak akidah. Tampil di TV, tampil di internet, di YouTube dan lain-lain. Apalagi masalah hukum, waduh, berantakan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat. Amin. Adha'u menyia-nyiakan atau merusak, menghilangkan oleh mereka. Dzalika akan demikian itu ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah. Tamassaku telah berpegang teguh oleh mereka bi araihim dengan pendapat-pendapat mereka. Jadi ajaran Rasulullah disingkirkan lalu mereka membawa ajaran-ajaran baru. Yad'unan nasa dan menyeru oleh mereka an-nasa akan orang-orang ila dzalika kepada demikian itu. Araihim kepada demikian itu apa? Pendapat-pendapat mereka. Falhadarul hadara minhum maka waspadalah sewaspada mungkin minhum daripada mereka. Waspadalah Masya Allah, betul-betul itu. Pondok-pondok pesantren sekarang banyak yang sudah tercemar dengan 3 faham itu tadi. Faham tasybih yang dibawa oleh orang-orang Wahabi, faham ikhwanjiyah yang dibawa oleh Sayyid Qutb dan para pengikutnya, dan Hizbut Tahrir. Mengerikan. Jangan silau dengan jargon pondok-pondok pesantren tersebut berlabel menghafal Al-Quran. Ingat-ingat ini, orang Khawarij dahulu yang diperangi oleh para sahabat, jargon mereka itu Al-Quran. Jadi untuk menutupi kesesatan mereka, orang-orang Khawarij itu apa ya? Membawa Al-Quran. Ini ajaran kami. Kami hafal Quran. Mereka begitu. Nah, di zaman kita sekarang ini mengerikan itu. Banyak pondok-pondok pesantren labelnya menghafal Al-Quran. Bagi umat Islam, bagi orang-orang awam itu apa? Menyilaukan itu. Wah, keren ini pondok pesantren, mantap menghafal Al-Quran. Padahal di dalamnya diajarkan aqidatut tasybih, akidah Wahabiyah, akidah Ikhwanjiyah, akidah Qutbiyah. Nauzubillah. Mengerikan ya. Zaman kita sekarang ini. Nah, anak-anak hati-hati tuh. Asal jangan asal masuk pondok pesantren aja. Banyak yang enggak jelas pesantren sekarang ya. Dari mulai yang kagak jelas
apa yang diajarkan sampai yang nyata-nyata melenceng dalam masalah akidah. Karena sekarang banyak pesantren yang sebenarnya itu adalah sekolah tapi diasramain, gitu aja. Dia di dalamnya apa? Di dalamnya bisnis, di dalamnya pramuka, drum band, silat, di dalamnya apa? Miara ikan, bercocok tanam. Iya. Wah, terus apa? Alasannya santri itu harus diajarkan berwirausaha. Ya santri itu suruh belajar ilmu agama, bukan suruh berwirausaha. Santri itu suruh belajar ilmu agama yang benar. Santri diajak main drum band, renang, apalagi kemah, main silat. Santri apaan itu? Wirausaha. Ya akhirnya apa ya? Kagak becus ngaji kitab. Pesantren yang apa ya? Pesantren modern itu sebenarnya sekolah di asramakan. Iya. Di enak-enak pesantrennya itu. Asramanya di enak-enak, makanya di enak-enak. Pulang-pulang enggak becus ngaji kitab. Jurumnya aja kagak hafal. Jurumnya kagak hafal. Wah, kagak beres itu udah. Itu udah bubar nih arah pesantren. Ya kecuali yang masih dijaga oleh Allah. Lanjut. Walladzina yu'ankisuna auladahum, walladzina dan orang-orang yu'ankisuna melemahkan auladahum akan anak-anak mereka, wa azwajahum dan pasangan-pasangan mereka, minas sa'yi dari usaha, fi dzalika dalam demikian itu. Dari demikian itu apa? Mempelajari akidah ahli sunnah. Faqad hurimu, maka telah dijauhkan mereka khairan katsiran, akan kebaikan yang banyak. Wa yalhaquhum, dan mendapati akan mereka zanbun kabirun, oleh dosa yang besar. Zaman sekarang kan gitu, anak-anak sama orang tuanya dimanjain dengan diberikan fasilitas apapun bagi mereka. Ya sekolah juga dikasih biaya tinggi, sekolahnya banyak, mahal bayarannya. Tapi apa? Bukan untuk belajar ilmu akidah di sunnatul jamaah. Akhirnya rusak tuh anak-anak. Lebih parah lagi, mereka belajar akidah yang merusak, akidah sesat, sehingga kemudian mereka berbalik memerangi orang tuanya, mengkafirkan orang tuanya. Nauzubillah. Dan itu banyak kasus di masyarakat. Hanya gara-gara orang tuanya membuat peringatan Maulid Nabi karena anaknya belajar akidah rusak, dia mengatakan Maulid Nabi sesat, kemudian apa? Orang tuanya dikafirkan oleh dia. Nauzubillah. Lanjut. Lianna aqidata ahli sunnati. Wah, kita ngaji kitab ini galak ini. Wah, harus galak nih. Itu ditampilin di YouTube lagi. Itu. Wah. Lianna aqidata ahli sunnati, karena sesungguhnya aqidah ahli sunnah hiya aslul islami, dialah pokok Islam. Allah. Ini dia aqidah yang lurus adalah apa? Modal utama. Faman fatathu, maka siapa orang fatathu, telah kehilangan oleh akidah akan dia, akan itu orang,
faqad khasira, maka sungguh telah merugi itu man khusranan kabiran, dengan kerugian yang besar, rugi besar. Wala yarda, dan tidak ridho oleh dia, tidak akan ridho oleh dia, bidzalika, dengan demikian itu, li nafsi, bagi dirinya, man arafa, oleh orang. Nah, wala yarda fa'ilnya itu man arafa itu. Wala yarda, dan tidak akan ridho, bidzalika, dengan demikian itu, khasira khusranan kabira, li nafsi, bagi dirinya, man arafa, oleh orang yang mengetahui qadrul akhirati, akan berharganya, akan keagungan akhirat, akan derajat akhirat atau keagungan akhirat. Artinya orang mukmin yang saleh, yang mementingkan akhirat, dia tidak akan ridho kalau mendapati dirinya atau anggota keluarganya rusak dalam akidahnya, rusak dalam agamanya. Dia tidak akan ridho, makanya dia akan membela akidah bagi dirinya, membela akidah untuk keluarganya, menjauhkan, mewaspadakan mereka daripada akidah-akidah rusak, akidah-akidah sesat. Lanjut. Wa qaulur rasuli, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnati. Itu dalam hadisnya tadi, al mutamassiku bisunnati, orang yang berpegang teguh bisunnati, dengan sunnahku, kata Rasulullah. Arada, bermaksud oleh Rasulullah, al-aqidata wal ahkama, akan akidah dan hukum-hukum. Laisa sunana, bukan sunnah-sunnah, wan nawafila, an-nawafila, kerjaan-kerjaan nafilah, kerjaan sunnah, dalam pengertian kalau dikerjakan berpahala, ditinggalin tidak berdosa, bukan sunnah dalam mana itu sunnah dalam mana fikih. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah sunnati, yang dimaksud apa? Syariati, ajaranku, yaitu al-aqidatu wal ahkam. Wa in kanat, dan sekalipun, an-nawafilu, perkara-perkara sunnah, laha, baginya, an-nawafil, sya'nun azimun, kedudukan yang agung, fid dini, dalam agama. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Nabi. Berarti paham nih? Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadisnya tadi, al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Al-mutamassiku bisunnati, yang dimaksud orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah, yaitu al-aqidah wal ahkam, dalam masalah aqidah dan hukum-hukum. Bukan bisunnati artinya perkara-perkara sunnah, bukan. Titik. Wallahu a'lam bissawab.